Salam semua, senang bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada kesempatan saat ini kita semuanya diberkati Tuhan, amin. Kita tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak umat manusia sedang diguncang dengan keadaan yang tidak pernah kita duga, ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sering dikagetkan dengan banyak sekali terjadi gempa, seringkali terjadi gempa, ya. Itu membuat kita aja sudah bingung. Apalagi sekarang kita sedang mengalami yang namanya virus corona, ya. Hari-hari ini semua umat manusia sedang mengalami yang namanya ketakutan, tetapi mari kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita belajar untuk mempercayakan hidup kita hari-hari ini lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih percaya lagi akan kuasa firman-Nya yang berkuasa menyelamatkan setiap kehidupan kita. Kalau hari-hari ini banyak sekali, ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap kita juga sering membaca di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16, kita akan diberkati banyak hal di situ. Tapi pada kesempatan saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya hari-hari ini. Kalau yang suka judul khotbah, saya boleh kasih tetap tinggal tenang dalam Tuhan. Amin. Hanya dekat Tuhan saja hati kita akan tenang, ya. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, karena daripadanya lah akan datang keselamatan, ya. Mari di hari-hari yang jahat ini kita tetap hidup tenang, kita tetap hidup bersandar kepada Tuhan. Sebab saya percaya, saya yakin bahwa dalam semuanya ini Tuhan itu turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kesempatan saat ini saya mengajak keluarga besar yang Tuhan percayakan di Shalom Ministry, mari kita mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi. Saya sering berdoa buat anak-anak, buat remaja, buat setiap kita yang ada di keluarga besar Shalom Ministry. Alami Tuhan secara pribadi, bukan mendengar kata orang, tetapi alami Tuhan hari-hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan memberkati kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya. Karena apa? Jaminan Tuhan itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berfirman lewat kebenarannya bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau, ya, bergumul sendiri. Mari kita alami kebenaran firman Tuhan hari-hari ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, ya, untuk tetap tinggal tenang dalam Tuhan. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah, mari kita akan lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15 dan 16. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai ke-16 saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai ke-16, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel waktu itu untuk mereka tetap tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, karena di situ akan terletak kekuatan.
tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar teguk, ya. Bangsa Israel mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tetapi hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, dan saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita untuk kita menghadapi goncangan, ya, musibah yang melanda dunia. Bukan cuma Indonesia yang dilanda, dunia sedang mengalami, ya, goncangan yang sama, ya, diguncang dengan yang namanya virus corona. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari pada kesempatan yang indah ini, hal yang pertama, kita mau tetap tinggal tenang serta percaya di dalam Tuhan. Karena apa? Di situ akan terlihat kekuatan kita datangnya daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekali lagi mari kita hari-hari ini lebih dekat, lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa di setiap kejadian, di setiap musibah yang terjadi, bukan Tuhan itu tinggal diam, tetapi Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud, ya. Kalau dulu, ya, mungkin kita yang dulu males kumpul dengan keluarga, tetapi dengan kejadian seperti ini kita bisa melihat bagaimana rumah-rumah orang percaya dipenuhi dengan pujian dan penyembahan, dipenuhi dengan mezbah keluarga. Dan saya percaya saat kita melakukannya dengan setia, Tuhan yang akan mendengar doa-doa kita. Tuhan yang akan melalukan setiap keluarga kita, famili kita, tetangga kanan kiri kita yang kita doakan, mereka akan terluput dari virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, tadi saya katakan ada 3 hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya pribadi. Mari kita renungkan hari-hari ini, apa sih maksud Tuhan dengan semuanya ini? Yang pertama adalah mari kita tetap tinggal tenang serta tetap percaya di dalam kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46. Di situ dikatakan, Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Allah itu tempat kita, saya ulangi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat yang ke-8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini semua diguncang, ya. Semua kena imbasnya, ekonomi, pariwisata, semua. Bahkan anak-anak kita yang sekolah, ya toh, sekarang sekolahnya di rumah, belajar di rumah. Bahkan kita pun beribadah juga di rumah kita masing-masing, semua diguncang. Untuk apa? Mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita perlu Tuhan. Hal yang kedua yang saya dapatkan adalah menjadikan Tuhan sebagai kota benteng. Tidak ada perlindungan yang sempurna selain daripada Tuhan kita. Karena itu setiap saat, setiap waktu, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan rumah tangga kita, pelayanan kita, keluarga kita, sanak famili kita ke dalam kuasa perlindungan Tuhan. Karena saya percaya hanya daripada Tuhanlah datang keselamatan, datang perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan buat saya pada pagi hari ini, kesempatan hari ini,
Ya, tadi dikatakan sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah kediamannya maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tadi dikatakan sekalipun gunung-gunung, ya, mungkin kita akan tetap sekalipun gunung-gunung akan beranjak, ya. Ada pujian sekolah minggu itu gimana? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, gitu ya, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku, ya, seperti itu. Kita seperti menyanyi itu, wah, semangatnya luar biasa, ya. Tetapi saat kita diguncang dengan yang namanya virus corona, rasanya mau keluar itu apa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita kadang takut, ya. Tapi kesempatan pada saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita bahwa hidup saya dan Bapak Ibu semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan, ya. Ya, tapi kita tidak boleh konyol juga, ya toh. Kalau pemerintah sudah menghimbau untuk melakukan segala sesuatunya, kalau tidak penting tidak boleh keluar, yuk ojo keluar. Jangan menjadi orang Kristen yang ngengkel, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang carpe diewe atau SKD. Kita juga harus tunduk pada aturan pemerintah. Karena itu juga ada tertuang di dalam Roma pasal yang ke-13 bahwa pemimpin bangsa ini adalah utusan Tuhan. Melalui mereka kita ini harus juga mendengarkan, ya. Kalau sekarang, kalau saya kadang beberapa waktu yang lalu pergi ke warung, pergi ke swalayan, ya, semuanya mengalami yang namanya sepi. Yang namanya sepi, berubah, ya. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita, yang kedua adalah jadikan Tuhan sebagai kota benteng, ya. Jadikan Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita, ya. Karena itu saya mengajak semuanya, baik itu dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di rumah, di luar rumah, mungkin yang masih bekerja, ya, serahkan hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu, ya, kapan waktunya Tuhan memanggil setiap kita. Sering saya mau katakan, ya, sering saya katakan bahwa hidup dan saya dan Bapak Ibu semuanya ini adalah milik Tuhan. Yang terpenting bagaimana kita menjaga hidup ini, bagaimana kita berjaga-jaga, ya. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga kita akan terluput dari semuanya itu. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, ya, poin yang terakhir paling yang disenangi dan cepat selesai, kan, begitu, ya. Poin yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan, ya. Tadi sempat dipujikan oleh pemimpin pujian kita, Saudari Nila, bahwa di pujian yang terakhir, walau 1000 rebah, ya, dia tidak akan goyah untuk selama-lamanya, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, sebetulnya mulai ayat yang pertama sampai yang ke-16, tapi saya ambil yang ke-15 saja, ya. Mazmur 91 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, akui Dia dalam setiap langkah hidup kita, sehingga apa? Tuhan senantiasa memimpin langkah hidup kita. Baik saat kita mengalami pergumulan, saat kita mengalami sukacita, Tuhan itu ada bersama dengan setiap kehidupan kita. Pujian yang pertama tadi dikatakan bahwa Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Bapak Ibu percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang menyertai sampai akhir hidup kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, 3 hal yang saya sampaikan kepada kita semuanya yang memberkati saya pribadi juga untuk hari-hari ini menyikapi keadaan yang seperti ini. Ada 3 hal. Yang pertama tadi, kita tetap tinggal tenang dalam
Tuhan dan tetap percaya. Yang kedua adalah menjadikan Tuhan sebagai kota benteng perlindungan. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan, atau dengan, kalau saya boleh katakan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, akui Dia dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan di dalam Mazmur, Daud berkata, percayalah kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Tuhan yang akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Ayo di hari-hari ini, kalau pemerintah sedang menghimbau untuk kepada setiap kita lebih banyak untuk kita ada di rumah, itu bukan tanpa tujuan. Saya percaya Tuhan itu punya maksud yang luar biasa, ya, untuk kita bersekutu dengan keluarga, dengan mama papa, dengan anak, ya, dengan menantu. Di situ akan terjalin sebuah keharmonisan. Dan kalau keluarga diberkati, gereja diberkati, bangsa diberkati oleh Tuhan. Amin. Doa saya pada kesempatan saat ini, kita semuanya tetap kuat, tetap sehat, tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita, bahkan meluputkan segala sakit penyakit dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akan menikmati perjamuan, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini, Tuhan. Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tetap bersekutu dalam keadaan apapun, sebab yang kami tahu bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu, Bapa. Dan kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Engkau bawa setiap hidup kami untuk mengalami Engkau secara pribadi. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan di Shalom Ministry. Tuhan memberkati mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya diberkati oleh Engkau dengan kekuatan, kesehatan. Rumah tangga umat-Mu diberkati, usaha pekerjaan umat-Mu diberkati, baik yang ada di luar kota, di luar negeri, semuanya kami percayakan dalam kuasa perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang indah ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Bapa. Kasih setiamu, rahmat anugerahmu selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, biar hari-hari ini Engkau membuat kami tetap kuat di dalam Engkau, Bapa. Dan kami akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, Bapa. Terima kasih. Ini doa kami, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini. Semuanya diberkati, para pemirsa semuanya, jemaat-Mu juga diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita akan perjamuan kudus setiap 1 bulan sekali kita akan adakan, ya, di minggu pertama. Dan mohon maaf mungkin pelayanan kami ada yang belum terima, ya, karena mungkin waktu yang sangat singkat ini. Jadi bagi yang Bapak Ibu sudah kami kirim perjamuan, bisa Bapak Ibu perjamuan bersama-sama kami pada saat ini. Mari kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kita akan satukan hati kita, kita bersyukur buat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya yang luar biasa. Kita dulu yang belum mengenal Tuhan, kita dulu yang penuh dengan dosa. Begitu menerima keselamatan, kita beroleh kasih karunia yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami yakin, kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu itu ya dan amin Bapa. Bukan saat kami ada di dunia ini saja, tetapi hidup yang akan datang,
Engkau berjanji dalam setiap kehidupan kami kepada kekekalan yang mulia Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kita akan angkat roti yang ada di tangan kanan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik, sangat baik Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu saat ini. Tuhan sudah memberkati kami begitu luar biasa. Kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, biar damai sejahtera yang dari Engkau senantiasa mengalir dalam setiap kehidupan kami, keharmonisan terjadi atas setiap rumah tangga kami, sehingga berkat Allah senantiasa tercurah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tetap tenang dalam hadirat-Mu dan tetap percaya akan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadikan Engkau satu-satunya pelindung dalam hidup kami, dan kami senantiasa mengandalkan kekuatan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam ini, perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Terima kasih untuk kasih pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami hamba-Mu juga setiap umat-Mu mau mengembalikan 1/10 milik-Mu Tuhan. Kami percaya apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami datangnya dari Engkau, oleh Engkau, dan kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan memberkati sepanjang bulan ini dengan kemurahan, dengan kebajikan atas setiap umat-Mu. Mereka semua diberkati oleh Engkau Bapa. Sebab kami tahu, kami yakin saat kami taat melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau akan melakukan bagian-Mu dalam setiap kehidupan kami. Anak, cucu, menantu kami semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi, berkati seluruh umat-Mu yang akan mengembalikan 1/10 milik-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih bersukacita? Filipi 4 ayat 4 katakan, untuk tetap bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hari ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Yang pertama, untuk semua kegiatan yang ada di Shalom Ministry untuk sementara ini dialihkan di rumah masing-masing sampai ada pengumuman kembali. Contohnya seperti doa di rumah masing-masing serta komsel, remaja dan umum libur. Yang kedua, bagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan juga yang merasa terbeban untuk menabur serta ingin mengembalikan 1/10 milik Tuhan, bisa transfer melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan untuk yang terakhir, saya menghimbau, saya juga mendorong agar seluruh jemaat Tuhan, mari kita semua bangun mesbah keluarga masing-masing setiap hari. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa menyertai, melindungi, memberkati seluruh keluarga besar Shalom Ministry, baik yang ada di Banyuwangi, di luar kota, bahkan juga di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus.
Stay safe and healthy at home. Have a great weekend and God bless you all. Mari sebelum kita terima berkat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita akan sama-sama pujikan satu pujian yang berkata, tak usah takut, Allah besertaku, El Shaddai, El Shaddai. Bimbang
Terima kasih buat kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Diberkati seluruh umat-Mu, diberkati seluruh pendengar dan pemirsa yang menyaksikan acara ini. Doa kami semuanya diberkati, dilindungi, disertai oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu sepanjang minggu ini dalam kuasa perlindungan Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, pengurapan-Mu dan berkat-Mu menyertai setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan kendaraan kemenangan menyertai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, angkatlah kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Setelah Engkau beribadah pada saat ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.